Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar psikologi dan konseling industri pada mata kuliah Psikologi dan Konseling Industri, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Emi Karnangsyah MPD. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Sylvia dengan NIM 2210207032. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 3. Selanjutnya yaitu pada bagian pembahasan. Psikologi berasal dari dua kata, yang pertama yaitu psike yang berarti jiwa, yang kedua logos yaitu yang berarti ilmu. Jadi, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses mental yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah berdasarkan data. Berikut adapun objek kajian psikologi industri ada 3. Yang pertama yaitu organisasi, yang kedua ada kelompok, yang ketiga ada individual. Selanjutnya yaitu pengertian psikologi industri. Yang pertama, psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari manusia dan segi-segi kejiwaan dalam konteks kerja di individu, di industri atau perusahaan secara sistematis. Yang kedua yaitu psikologi industri juga dapat dikatakan sebagai suatu metode ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi kerja serta proses mental manusia yang ada di dalam industri. Berikutnya yaitu ada peran psikologi dalam industri. Yang pertama yaitu terlibat dalam proses input, yakni melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada produktivitas, yakni melakukan pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir yaitu ada berfungsi sebagai mediator dalam hal-hal yang berorientasi pada pemeliharaan, yakni melakukan hubungan industrial seperti pengusaha, buruh, pemerintah, memastikan komunikasi internal perusahaan berlangsung dengan baik. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup psikologi industri. Yang pertama yaitu ada psikologi industri sebagai ilmu. Yang kedua, perilaku manusia dalam perannya sebagai konsumen dan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu yang ketiga, psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia. Yang keempat yaitu perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan kelompok. Selanjutnya yaitu ada manfaat psikologi industri. Yang pertama yaitu membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu menjabatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi individu dalam setting kerja sehingga dapat mengembangkan perusahaan. Yang terakhir yaitu yang keempat, menjamin kesejahteraan tenaga kerja dengan memperhatikan kepuasan kerja. Selanjutnya ada layanan bidang psikologi industri, dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada rekrutmen atau seleksi. Yang kedua ada assessment center. Yang ketiga psikotes dan job simulasi. Yang keempat ada konseling karyawan. Yang kelima ada pelatihan melalui in-house dan outbound. Baiklah, selanjutnya itu pada bagian konseling.
Konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang menjalani sesuatu masalah atau klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Selanjutnya yaitu adapun pengertian konseling industri. Konseling industri adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan yang mempunyai masalah emosional dengan maksud untuk membantu karyawan tersebut agar mengatasi masalahnya secara lebih baik. Baiklah, selanjutnya yaitu yang harus dilakukan dalam konseling industri. Yang pertama yaitu nasihat, yaitu mengatakan kepada orang apa yang harus dikerjakan dengan baik. Yang kedua yaitu menenteramkan hati. Maksud menenteramkan hati ini yaitu memberikan dorongan dan keyakinan kepada orang untuk menghadapi masalahnya dengan baik. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi ini dapat melalui memberikan informasi dan pemahaman ataupun mengendurkan ketegangan emosional. Selanjutnya yaitu yang keempat, agar orang merasa lebih bebas dari ketegangan. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu berpikir jernih. Maksud dari berpikir jernih ini yaitu mendorong pemikiran yang lebih masuk akal dan rasional. Yang terakhir yaitu yang keenam, reorientasi, yaitu mendorong perubahan internal. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.